Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula Hartika wonten ing channel Hartika Bahasa Jawa. Wonten ing kalodhangan menika kula badhe ngandharaken bab kurikulum merdeka muatan lokal bahasa Jawa. Ingkang badhe kula andharaken adhedhasar pedoman kurikulum muatan lokal bahasa Jawa, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Jawa Tengah saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah warsa 2021. Pedoman kasebut wonten kalih lampiran. Lampiran ingkang nomor setunggal bab kompetensi inti lan kompetensi dasar muatan lokal bahasa Jawa wonten ing kurikulum 2013. Dene lampiran kalih ngrembak babagan capaian pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa wonten ing kurikulum merdeka. Capaian pembelajaran utawi CP muatan lokal bahasa Jawa wonten ing kurikulum merdeka ngrembak sekawan bab. Ingkang nomor setunggal rasional mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, nomor kalih tujuan mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, nomor 3 karakteristik mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa, lan ingkang pungkasan capaian pembelajaran mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa wonten ing kurikulum merdeka. Bab setunggal rasional mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa. Keberadaan bahasa daerah merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budayanya. Bahasa Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia yang keberadaannya ikut mewarnai keragaman budaya bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Jawa untuk berkomunikasi dengan sesama pengguna bahasa Jawa adalah salah satu cara untuk melestarikan bahasa Jawa. Sebagai upaya strategis dalam pelestarian bahasa Jawa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Perda nomor 4 2012 tentang pendidikan dan Perda nomor 9 2012 tentang bahasa, sastra dan aksara Jawa menjadikan pembelajaran bahasa Jawa menjadi mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah pada semua jenjang. Mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa memiliki peran strategis dalam rangka membentuk watak dan kepribadian peserta didik di sekolah. Melalui pembelajaran unggah-ungguh basa, toto kromo, memahami dan mengenal kekayaan seni dan budaya tradisi menjadikan peserta didik semakin bangga terhadap bahasa daerah dan kekayaan warisan leluhur yang dimilikinya. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, keberadaan pembelajaran bahasa Jawa juga diharuskan mampu mengikuti arah dan kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah. Melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kualitas pendidikan. Dengan adanya program sekolah penggerak dan program SMK Pusat Keunggulan, beberapa hal teknis yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah ikut pula mengalami perubahan dan pengembangan mulai dari struktur, kerangka, dan materi pada kurikulum di sekolah yang diajarkan yang selanjutnya dokumennya disebut dengan istilah kurikulum operasional satuan pendidikan. Termasuk pada muatan lokal bahasa Jawa yang juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang salah satunya adalah pengembangan kurikulum pada kurikulum merdeka. Bahasa Jawa pada kurikulum merdeka berfungsi untuk memperkenalkan siswa mengenal dirinya dan budaya daerahnya serta mendukung kompetensi yang sedang dipelajari di sekolah. Hal ini dikarenakan bahwa dalam kurikulum pembelajaran bahasa, materi dikembangkan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang menjadikan mereka mampu merefleksikan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain.
mengungkapkan gagasan dan perasaan, dan memahami berbagai nuansa makna dalam bahasa yang diajarkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dialek daerah masing-masing dan mendukung dengan tuntutan di dunia kerja. Pembinaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Jawa pada pembelajaran paradigma baru akan membentuk pribadi Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global atau yang lebih dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kurikulum muatan lokal bahasa Jawa dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal terkait dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan eksternal terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan kemajuan teknologi, informasi perkembangan pendidikan di tingkat nasional dan internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup dan budaya masyarakat Jawa. Kurikulum muatan lokal bahasa Jawa pada kurikulum Merdeka dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir baik secara makro atau jagat gede dan secara mikro atau jagat cilik. Penyempurnaan pola pikir secara makro mengacu pada perubahan pola pikir yang mengarah pada hal-hal berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Pembelajaran interaktif. 3. Pola pembelajaran jejaring. 4. Pola pembelajaran aktif dengan pendekatan sains. 5. Pola pembelajaran berbasis tim. 6. Pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. 7. Pola pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik. 8. Pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplins. Dan 9. Pola pembelajaran pasif dengan pembelajaran kritis. Pola pemikiran secara mikro atau jagat cilik mengacu pada 1. Pola pembelajaran bahasa Jawa mengarah pada pembentuk kepribadian dan penguat jati diri masyarakat Jawa yang tercermin pada pocapan, patrap, dan polatan. 2. Pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya pengolahan kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan budaya nasional dan karakter bangsa. 3. Pembelajaran bahasa Jawa sebagai penjaga dan pemelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa. 4. Pembelajaran bahasa Jawa sebagai upaya penyelarasan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan perkembangan bahasa Jawa atau not ing jaman kelakone. 5. Pembelajaran bahasa Jawa sebagai proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa yang laras dan leres dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari di dalam keluarga dan masyarakat sesuai dengan kaidah, etika, dan norma yang berlaku. 6. Pembelajaran bahasa Jawa memiliki ciri sebagai pembawa dan pengembang budaya Jawa. Penguatan materi muatan lokal bahasa Jawa pada kurikulum Merdeka dilakukan dengan memperhatikan 1. Penggunaan bahasa Jawa ragam ngoko dan kromo dengan mempertimbangkan keberadaan dialek daerah masing-masing. Melalui pembelajaran bahasa yang memperhatikan undo usuk poso, diharapkan mampu membiasakan peserta didik untuk menerapkan prinsip unggah-ungguh poso sebagai tindakan yang merupakan manifestasi kesantunan berbahasa dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang diajarkan melalui keteladanan dan pembiasaan pada setiap kesempatan, baik itu dalam proses pembelajaran, di dalam kelas maupun di luar kelas. 2. Pemanfaatan sastra Jawa modern sebagai hasil karya sastra Jawa baik yang berupa sastra tulis maupun sastra lisan seperti geguritan, cerita cekak, cerita sambung, teks sandiwara, novel, drama, film, dan sebagainya yang berkembang untuk pembentukan karakter yang Jawani.
3. Pemanfaatan sastra klasik baik lisan maupun tulis, seperti sastra piwulang, babat, legenda, tembang, nyanyian rakyat, tembang dolanan, cerita mitos, dongeng, sastra wayang, dan sebagainya untuk penguatan jati diri. 4. Pemanfaatan teks non-sastra sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung pada tuntutan dan kebutuhan berbagai jenis teks pawarto, pariworo, sesorah, artikel, dan sebagainya. Dan yang terakhir nomor 5, aksara Jawa sebagai pemertahanan jati diri, ngelegeno pasangan, sandangan, ongko, swara, murdo, rekan, dan lainnya. Menika ingkang saged kula aturaken bab rasional mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa ing dinten menika. Kupat kecemplung santen, sedaya lepajan pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.